Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Indonesia melawan Curaçao. Duel dua negara beda peringkat FIFA yang sangat jauh. Sebelum masuk ke grafis taktikal, ini merupakan data XG dari kedua tim. XG atau expected goal merupakan angka harapan gol, seberapa banyak peluang yang mampu diciptakan oleh suatu tim. Di match ini Indonesia mampu unggul dengan nilai 1.91 ketimbang Curaçao dengan nilai 1.77. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 3-4-3. Di belakang ada Nadeo, Fahrudin, Irianto, dan Elkan. Di tengah ada Kambuaya dan Klok dibantu oleh dua wingback kiri kanan Arhan dan Yakob. Di depan ada Dimas, Egy, dan Witan. Sedangkan Curaçao gunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Saat pressing tinggi mereka menggunakan pola 4-4-2. Indonesia sejak awal saat Curaçao kuasai bola langsung melakukan pressing secara unit. Terkhusus Dimas Derajat, pergerakannya yang melingkar mampu menutup opsi passing Timber sehingga pemain Curaçao yang kuasai bola alirannya mampu diredam oleh pemain Indonesia. Kembali pressing dilakukan Indonesia, dimulai dari pergerakan Dimas Derajat yang menekan pemain Curaçao dan diikuti oleh pemain Indonesia lainnya secara kolektif. Vegunda, center back Curaçao akhirnya melakukan direct ke depan dan hilang bola dari Curaçao. Lagi Dimas Derajat melakukan gerakan dari dalam keluar sehingga mempersempit ruang passing dari center back Curaçao, Timber. Di momen ini, Indonesia tetap melakukan high pressing. Cara yang dilakukan Curaçao untuk lepas dari pressing tersebut yaitu dengan melakukan switch play dari sektor ditekan pemain Indonesia ke area kanan Curaçao. Dari data, Indonesia melakukan 16 kali percobaan high pressing dengan keberhasilan 8 kali. Dengan presentase keberhasilan 50%. Untuk level timnas Indonesia ini merupakan sesuatu yang istimewa dan tentunya perlu lagi ditingkatkan. Indonesia membangun serangan. Seperti yang sudah kita bahas di awal, Indonesia di area tengah kalah jumlah. Dua pemain Indonesia, Klok, Kambuaya melawan tiga pemain tengah Curaçao. Oleh karena itu, Indonesia cukup sulit untuk alirkan bola melalui area tengah dan digulirkan terlebih dahulu akhirnya ke sektor sayap. Kekurangan jumlah gelandang di tengah beberapa kali membuat pemain di depan membantu Klok dan Kambuaya. Di momen ini, Witan turun untuk menyamakan jumlah pemain. Namun posisi Witan pun jalur passingnya ditutup. Pada momen yang sama, Elkan Bagot berikan bola diagonal dan akurasinya tidak sempurna. Kembali build up dilakukan Indonesia melalui Elkan Bagot Curaçao. Lakukan high pressing dengan skema 4-4-2. Ricky Kambuaya dan Klok di marking termasuk Arhan. Sehingga Elkan Bagot lakukan long pass ke depan dan bola hilang. Di sisi lain, Indonesia pun bukan hanya mencoba memanfaatkan fase build up dalam membongkar pertahanan Curaçao. Di momen ini, Indonesia mencoba memanfaatkan dari sesi kick off untuk memberikan efek kejut ke lini defense Curaçao. Dimas Derajat arahkan bola ke Irianto. Irianto kembalikan bola ke Dimas Derajat. McClock mendekat ke Dimas untuk terima bola balik. Curaçao tanpa bola terlihat menggunakan shape 4-4-2 dengan ruang tercipta cukup lebar di belakang garis defense yang coba dimanfaatkan oleh Egy dan Yakob yang sudah mencoba melakukan lari. Namun di momen ini, akurasi dari passing McClock tidak sempurna. Dan ini juga pernah dilakukan Indonesia di kualifikasi Piala Asia Senior beberapa waktu yang lalu. Indonesia kalah jumlah di area tengah. Hal ini coba dimanfaatkan oleh Curaçao yang secara jumlah mereka unggul 3 pemain. Bakuna beri bola ke Juninho. Lini belakang ke lini tengah Indonesia menimbulkan jarak yang coba dieksploitasi oleh pemain Curaçao. Yakob melawan dua pemain Curaçao, Anthony dan Ogena. Fullback kiri Curaçao, otomatis Yakob kalah jumlah. Pemain-pemain Indonesia yang terdekat dengan Yakob telat lakukan covering dan tercipta peluang bagi Curaçao. Kembali kekurangan jumlah di tengah dimanfaatkan oleh Curaçao untuk eliminasi pressing Indonesia. Timber ke Maria. Terlihat jelas 2 versus 3 terjadi. Klok Kambuaya melawan 3 pemain Curaçao, Bakuna, Juninho, dan Maria. Garis defense Indonesia tinggi. Maria beri umpan daerah ke sayap untuk memanfaatkan kecepatan dari Anthony. Dari sektor kiri dipindahkan ke sektor kanan. Gore coba lakukan crossing, dan crossing pemain Curaçao tidak optimal. Bola jatuh ke pemain Curaçao kembali dan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Elkan Bagot gagal hentikan reaksi cepat Janga striker Curaçao, gol tercipta.
Di momen ini build up dilakukan Indonesia, high pressing dilakukan Curaçao. Untuk menyamakan jumlah di tengah, Irianto beberapa momen kerap membantu Ricky Kambuaya dan Klok. Contoh di momen ini, Nadio akhirnya lakukan long pass karena situasinya sangat sulit. Di momen ini, Irianto masuk ke tengah untuk menambah opsi passing pemain Indonesia. Di saat bersamaan, Ricky Kambuaya letak bola tersebut ke belakang garis defense Curaçao. Irianto progresikan bola, Witan dapat bola untuk memberikan bola ke Dimas Derajat. Situasinya 3 versus 1, pemain Indonesia unggul jumlah, sehingga kombinasi akan mudah dilakukan antara Witan, Dimas, dan Irianto. Terjadilah permainan triangle pass atau segitiga. Egy turun untuk bantu gelandang Indonesia Klok dan Kambuaya seperti apa yang dilakukan Witan di awal klip tadi. Klok lakukan movement of the ball atau pergerakan tanpa bola. Pemain Curaçao hilang penguasaan bola dari mereka akibat tekanan pemain Indonesia. 4 back dari Curaçao sudah tidak stabil sehingga ada ruang yang dimiliki oleh Klok untuk menerima bola dari Dimas Derajat. Dan data ini mempertegas peran Irianto yang sangat penting dalam memprogresikan bola bagi timnas Indonesia. Gol kedua Indonesia pun berasal dari throw-in Arhan. Terlihat Fahrudin sengaja berdiri mengganggu kiper Curaçao. Bola dilempar Arhan menuju ke kerumunan pemain Curaçao dan Indonesia. Fahrudin yang awalnya ganggu kiper lawan mendekat untuk ambil bola dari Arhan. Dan pemain Curaçao tidak mampu antisipasi. Skema ini terlihat seperti sudah dilatih. Kalau pemain Indonesia berada di sekitaran kerumunan tersebut, tidak ada yang melompat selain Fahrudin untuk ambil bola, tercipta gol. Dari throw-in kembali, Indonesia dapat kesempatan dari interception pemain Curaçao tidak sempurna. Bola jatuh ke Egy Maulana. Di momen ini Egy ambil keputusan untuk lakukan shooting dan membuat Klok sedikit gusar. Akibat Egy lebih memilih melakukan tendangan. Egy gagal memanfaatkan counter dilakukan Curaçao. Elkan coba berhadapan dengan Gori. Gori dengan mudah lewati Elkan. Di sini ada satu hal yang bisa dilakukan untuk redam counter attack Curaçao, yaitu lakukan tactical foul. Terlihat Elkan sudah mencoba, namun pemain Curaçao terlalu kuat. 2 versus 4 terjadi, pemain Indonesia kalah jumlah. Lini defense Indonesia pun sudah unbalanced, disorganisasi. Gori beri bola ke Juninho, Janga ikat Fahrudin sehingga semakin baik ruang untuk Juninho. Ini merupakan momen tidak tepat untuk bergantian pemain. Curaçao masukkan Daryl untuk beri tenaga di sektor fullback kiri Curaçao. Di momen ini sektor kiri Curaçao otomatis belum terisi akibat Daryl masih berlari ke sisi kiri Curaçao. Daryl masih berlari, Indonesia yang unggul jumlah lakukan passing cepat menyasar posisi Daryl. Pemain Curaçao yang baru masuk dan berlari menutup Yakob Sayuri. Sadil ke Yakob. Yakob tahan bola, selanjutnya beri bola ke Witan. Di sisi lain Witan berhasil ikat fullback kanan Curaçao untuk mengikutinya dan Witan lakukan dummy agar Klok dapat bola. Klok beri bola ke Arhan yang berdiri bebas dan Arhan lakukan sentuhan terhadap bola untuk diterima Dimas Derajat yang melakukan tendangan backheel, gol tercipta. Selesai gol ketiga bagi Indonesia, Indonesia pun bermain dengan defense yang sangat baik. Antara lini belakang, tengah, dan depan yang sangat rapat membuat pemain Curaçao pun sulit menembus pertahanan Indonesia. Dan akhirnya beberapa kali permainan long pass akhirnya dilakukan oleh Curaçao yang tidak efektif.